Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astuti dari kelas 10 Hotel 1. Saya akan mempresentasikan tentang teknik komputer dan jaringan. Jaringan internet. Jaringan internet adalah sebuah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi dan berkomunikasi melalui berbagai layanan digital. Singkatnya, internet adalah sebuah jaringan dari jaringan yang saling terhubung. Jaringan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Jaringan lokal adalah jaringan yang menghubungkan perangkat komputer dalam area terbatas, seperti di rumah, kantor, atau sekolah, memungkinkan pertukaran data dan sumber daya. Sedangkan jaringan internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan jaringan di seluruh dunia, menggunakan protokol standar TCP/IP. Internet memungkinkan komunikasi, akses informasi, dan berbagai layanan online. Konektivitas pada jaringan berkabel. Konektivitas pada jaringan berkabel atau sering disebut jaringan kabel mengacu pada cara perangkat komputer dan perangkat lain terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui kabel fisik, bukan melalui sinyal nirkabel. Koneksi ini biasanya menggunakan kabel Ethernet untuk menghubungkan perangkat ke router atau switch, yang kemudian memungkinkan perangkat tersebut untuk terhubung ke jaringan lokal atau internet. Pada jaringan ini terbagi menjadi tiga, yaitu dial-up PSTN, ADSL, dan LAN. Lalu ada pula konektivitas pada jaringan nirkabel. Koneksi jaringan nirkabel atau sering disebut wireless adalah jenis koneksi jaringan yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat tanpa menggunakan kabel fisik. Ini memungkinkan perangkat berkomunikasi dan bertukar data secara nirkabel tanpa harus terhubung ke router atau titik akses melalui kabel. Pada jaringan ini terbagi menjadi dua, yaitu Wi-Fi dan Bluetooth. Lalu ada topologi jaringan. Topologi jaringan ini terbagi menjadi 7. Yang pertama point to point, yang kedua bus, yang ketiga ring, yang keempat star, yang kelima tree, yang keenam mesh, dan yang ketujuh hybrid. Koneksi data pada ponsel. Perbedaan utama antara koneksi data BTS CDMA dan GSM terletak pada teknologi yang digunakan untuk mengirimkan data dan sinyal suara. GSM, Global System for Mobile Communication, menggunakan teknologi TDMA, Time Division Multiple Access, sedangkan CDMA, Code Division Multiple Access, menggunakan teknologi Spread Spectrum. Dalam koneksi data dengan ponsel, perbedaan ini memengaruhi cara sinyal suara dan data dikirim dan diterima, serta bagaimana beberapa pengguna dapat berbagi pita frekuensi yang sama. Koneksi data dengan ponsel. Koneksi data seluler, Wi-Fi, dan Bluetooth adalah teknologi yang berbeda untuk menghubungkan perangkat, dengan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Data seluler memungkinkan koneksi internet di mana saja. Wi-Fi menyediakan koneksi internet di area terdekat, dan Bluetooth digunakan untuk menghubungkan perangkat secara nirkabel dalam jarak pendek. Perbedaan utama antara koneksi kabel, Bluetooth, dan Wi-Fi terletak pada jenis koneksi dan fungsinya. Koneksi kabel adalah koneksi fisik menggunakan kabel. Bluetooth adalah koneksi nirkabel jarak pendek, dan Wi-Fi adalah koneksi nirkabel jarak jauh untuk akses internet. Jaringan komunikasi pada ponsel. GPRS, General Packet Radio Service, menyediakan kecepatan data lebih tinggi daripada jaringan 2G biasa. EDGE, Enhanced Data Rates for Global Evolution, adalah peningkatan dari GPRS yang menawarkan kecepatan data yang lebih tinggi lagi, mendekati teknologi 3G. ZigBee, jaringan tepi. Jaringan tepi adalah jaringan di mana proses dipindahkan lebih dekat ke pengguna. Jaringan komunikasi pada ponsel. HSPA, 4G, dan 5G merupakan teknologi komunikasi seluler dengan kecepatan dan kemampuan yang berbeda. HSPA merupakan teknologi 3G yang ditingkatkan. 4G menyediakan kecepatan dan kapasitas lebih besar, sementara 5G menawarkan kecepatan lebih tinggi lagi, kapasitas lebih besar, dan latensi lebih rendah. Proteksi data saat berinternet. Proteksi data saat berinternet sangat penting untuk menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan, mulai dari menggunakan VPN, password yang kuat, hingga aktifkan autentikasi 2 faktor. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.